عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ya, saya udah tulisin nih buat saudara semua. Nih. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu 4 rakaat, nanti Allah antar rezekinya. Saya tuh senang gitu loh. Karena pada saat saya mendengar, membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu. Jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless. Agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan? Harusnya kan bagaimana kerjaan gak punya usaha. Lalu ketemu nih kalimat ini, sholat deh 4 rakaat, nanti Allah akan anterin rezekinya. Saya bismillah pemirsa. Ya, atas izin Allah nih cerita. Tahun berapa ya? 99 Pak kalau gak salah. Saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, bener nih kalau sholat 4 rakaat bakalan diantar rezeki. Mau nyari aja gak ketemu. Masa? Tapi kalau gak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah dah, saya mau percaya. Saya mau sholat nih 4 rakaat ya Allah. Mudah-mudahan engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya ungkapan Nabi kan bahwa dia salah satunya adalah benar, merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, saya sholat duha deh. Sholli sunat duha, begitu saya bilang rakaatnya lillahi taala. Allahu Akbar. Ketika sholat saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rakaat yang kedua, itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru 2 rakaat nih, rakaat yang kedua.
Dalam hati saya begini, wah iya nih, bener nih. Baru 2 rakaat udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis bener nih. Kalau selesai 4, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusyuk apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat 4 rakaat. Ini kira-kira khusyuk apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusyuk. Kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusyuk, karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusyuk itu nggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau nggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah, kalau ente nggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa deh, ya nggak? Masih dengar. Orang Rasulullah aja, ketika beliau itu, sujud, ada Hasan Husain naik ke dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusyuannya. Maka saya ketika ada yang salam, Assalamualaikum, terus saya bilang, dia nih duit nih. Mudah-mudahan deh bener, aneh cepetin sholatnya. Rakaat 2 yang pertama, aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam, aneh waktu itu rumahnya Herman Salim di sini, rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang, lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini, loh, elah, sekalinya percaya, ternyata nyasar. Kirain beneran. Ya udah, saya unjukin aja dia. Ya, saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu di mana. Tapi ternyata Masya Allah. Allah emang gak pernah ada bohongnya. Kita akan lihat nih setelah yang berikut ini ya. Silakan lewat dulu. Dua kemarin, ya kan? Kita saya Ustadz begini, kita baru paham setelah kita melakukan. Nah tadi di segmen awal saya cerita, saya sholat itu 4 rakaat dengan yakin bahwa Allah bakal ngasih saya punya rizki setelah selesai sholat duha. Kan doanya sholat duha seperti itu toh, ya. Inna duha duhauk, wal baha bahauk, wal jamal jamaluk, wal quwwata quwwatuk, wal qudratu qudratuk, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizki fis sama, kalau di langit, fanzilhu turunin. Kalau di bumi, fa'akhrijhu keluarin. Kan zaman dulu mah aneh berdiri di halte aja gak ada yang moto. Ya aduh, sekarang Masya Allah, Alhamdulillah.
Allahumma malikal mulk, orang banyak berebut ya kan. Kalau dulu aduh. Nah, tapi ternyata saya salah pemirsa. Ternyata orang ini adalah Allah yang membuat sasar. Kenapa dia nyasar? Yang semestinya jatuhnya langsung ke Herman Salim, tapi Allah balikin dulu ke saya. Allah bikin ke saya. Supaya apa? Supaya saya dapat rizki yang Allah akan bagi kepada Herman Salim. Hanya Allah yang bisa mengatur seperti ini. Rupanya orang ini mau beli rumah yang di sebelah rumah saya begini nih. Dia dengar informasi katanya kuncinya sama Herman Salim. Jadi dia pikir kalau namanya rumah sebelah ya dikunci dititip sama Herman Salim, berarti kan Herman Salim tuh yang rumah sebelah. Nah, dia datanglah ke sini, ternyata salah, datangnya ke sini. Saya unjukin nih. Saya bilang sama dia, sini. Rumah Herman Salim tuh. Tuh pojok, tuh ngelewatin kali, ntar terus lagi ada tukang ojek, ada material tuh di situ rumah Herman Salim. Lalu orang ini kemudian berangkat ke situ. Ya, akhirnya saya genapin lagi 2 rakaat, saya sholat 6 rakaat. Allah bilang lewat Rasulnya, siapa yang sholat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupin harinya, bukan cuman setengah hari, tapi Allah akan cukupin 1 hari penuh. Subhanallah pemirsa. Ya, ternyata rumah ini deal dibeli, oh tidak salah dulu 35 juta. Dari penjual dapat 5%, pembeli dapat 5%, Herman Salim dapat 3,5 juta. Karena telunjuknya telunjuk aneh, 3,5 juta ini dibagi 2, saya dapat 1.750.000 rupiah. Dahsyat ini. Kalau di Antep mantap ya. Dahsyat. 1.750. Nah, Herman Salim bilang, "Man, ini bagi 2 sama ente. Ente 17,5, ane 17,5." Lalu kemudian saya berdakwah nih ke teman-teman. Sini. Iya bang, apa? Lu sholat 4 rakaat bakal dapat 1.050.000. Saya malah diketawain. Apa kata mereka semua? Ya abang sholat aja 2 tiap hari. 30 hari 60 juta tuh. Gua kasih tahu lu ngeledek. Saya nggak mundur tuh, bukan begini mundur. Enggak, saya maju. Ya udah, gua buktiin ya. Kalau gua sholat duha rajin, rezeki gua bakal berbeda. Apa kata teman-teman? Iya dah, gua tungguin lu kalau emang beda. Itulah kita. Bukan selalu benar nggak, terjadi nggak, berubah nggak, betulan nggak. Nah, hari ini kita belajar. Saudara tinggal rajinin aja sholat duhanya. Nanti di segmen 3 nih ada fitik cakep banget. Habis segmen 3 nih, ntar segmen 3 ada fitik cakep banget. Sekarang kita istirahat dulu, biarin yang mau lewat dulu. Silahkan. Sholat duha. Wah, kurang tahu saya. Benernya itu ada mas, saya punya kenalan gitu ya, sering sih melaksanakan sholat duha. Saya lihat dia jadi orang yang istiqomah, sabar segala macam. Kayaknya ngadepin persoalan dia nggak pusing apa gimana gitu. Kalau untuk sholat duha juga saya belum pernah menjalankan tuh mas. Ya mungkin belum gimana ya, belum terbuka niatannya gitu kali mas. Ya, pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama acara yang kita cintai di Wisata Tian TV. Ya, rezeki itu ada bermacam-macam. Ya, ada rezeki nyari,
ada rezeki minta, ada rezeki nunggu, ada rezeki dikasih. Nah, siapa orang yang kemudian nyarinya lewat sholat duha, mintanya sama Allah, lalu dia bersabar menanti janjinya Allah, insya Allah Allah akan kasih apa yang udah dia janjikan. Saya ulangi ya, rezeki ini ada rezeki nyari. Ya kan kita suka nyari itu, tapi kan kita salah nyari nih. Nyari sama manusia dikencengin gitu. Tapi nyari ke atas, nyari ke Allah, kita enggak. Nah ini namanya kita bodoh. Nah, ada rezeki nyari, ada rezeki kita minta. Kalau kita minta sama manusia, kita jatuhlah jadi hina. Tapi begitu kita minta sama Allah, kita jadi mulia. Karena kita mintanya sama Allah. Ada rezeki nunggu, nyari di jalan Allah, minta sama Allah, lalu kita bersabar, insya Allah kita akan diberi. Ini rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikutin saya. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai kita, tentukan apa yang dikasih sama orang-orang biasa dan yang dikasih sama orang-orang yang dicintai tentu akan berbeda. Di hari Senin mendatang berarti ya, insya Allah kita akan membahas bagaimana ternyata sholat duha itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat duhanya. Ya, yang belum duha, yang sudah duha, tambahin jumlah rakaatnya. Barin, kalau kita cuma megang 2 rakaat, kita baru kayak megang kunci, belum masukin. Tapi kali 4 rakaat, kita masukin tuh kunci. 6 rakaat ambil tuh rezeki. Mudah-mudahan deh, sempetinlah 8 rakaat ya kan, tiap pagi. Anggap aja kita kayak senam, ya. Apalagi kan saudara memang saat ini adalah susah-susahnya nyari kerjaan, nyari usaha, nyari rezeki kalau emang gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami minta rezeki-Mu ya Rabb. Tapi kami minta juga agar kami dekat denganmu. Kami minta rezeki-Mu ya Allah, tapi kami minta jangan sampai kami jauh darimu. Kami minta rezeki kepadamu ya Allah, lewat jalan-jalan yang kami pikirkan. Dan izinkan kami juga mencari rezeki dengan jalan apa yang Kau serukan kepada kami. Bikin rezeki kami halal, luas, barokah, manfaat ya Allah. Jangan sampai menjadi daging yang rusak. Jangan sampai menjadi anak yang bandel. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Jangan sampai rezeki kami menjauhkan kami denganmu ya Allah. Mendekatkan kami malah dengan neraka-Mu dan menutup pintu surga-Mu. Berikan kami rezeki yang bisa menatakan ridha-Mu. Mudah-mudahan jalan nyari rezeki lah salat duha adalah salah satu jalan mendatangkan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa di hari Senin yang akan datang. Kita akan membahas betapa sholat duha itu ternyata hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tayangan yang tadi kita sama-sama pelajari, yang sama-sama kita lihat, saudara sudah bisa tahu betapa dahsyatnya sholat duha itu. Karena hanya dengan modal sholat duha, seseorang bisa bangun rumah mewah. Orang kalau buat bangun rumah mewah, dia perlu perjalanan usaha, karir, jabatan yang panjang sekali. Tapi ternyata kita lihat, hanya dengan modal sejadah dan air wudhu sholat duha, Allah bukakan dia punya rezeki. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.